Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas lagi tentang lanjutan ya mengenai kasus yang terjadi di Solo, di mana makam Kristen ada 12 makam yang dirusak oleh 10 anak yang masih SD teman-teman. Jadi tentu saja ini anak-anak di bawah umur. Dan menurut informasi bahwa ini mereka dididik, didoktrin ya dengan salah satu ajaran agama atau penafsiran-penafsiran agama tertentu, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik teman-teman sekalian. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan melihat video di mana ada pihak aparat kepolisian yang mendatangi rumah tempat mereka belajar, dan juga di sana mereka menemukan yang namanya sebuah doktrin atau beberapa hal yang diajarkan ya untuk melakukan hal yang anarkis dan juga hal yang memang tidak beri kemanusiaan teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kita harus mengajarkan anak-anak di masa dini mereka ke hal-hal yang baik. Jadi yang paling utama yang harus diberikan kepada anak, yang harus ditanamkan adalah hidup bersosial ya. Harus diajarkan tentang peri kemanusiaan dulu. Bagaimana anak-anak bisa mengasihi sesamanya manusia. Bahkan dari kecil teman-teman kita ajarkan anak-anak agar anak-anak bisa mengasihi temannya. Sehingga ketika dia besar tentu saja dia akan menjadi manusia yang luar biasa. Nah teman-teman, kalau dari kecil sudah diajarkan ke hal-hal yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh oknum guru ngaji, yang diduga guru ngaji ya. Jadi ini udah menciptakan watak perusak ke depannya teman-teman sekalian. Mau jadi apa anak-anak yang 10 ini, ataupun murid-murid yang begitu banyak, mungkin hanya 10 orang saja yang berani bertindak melakukan tindakan yang anarkis seperti ini dengan merusak makam Kristen. Ya, jadi teman-teman, saya curiga bahwasanya ini semua berasal dari ajaran-ajaran sesat, di mana mereka punya paham bahwa agama mereka yang paling benar, dan agama di luar daripada agama mereka pasti ajaran tidak baik, ajaran yang melenceng. Jadi ini sebenarnya ego manusia yang merasa diri lebih benar dan juga terlalu fanatik terhadap agamanya, sehingga merasa bahwa agamanya yang paling benar dan agama orang lain tentu tidak benar. Sehingga teman-teman sekalian melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Jadi tentu saja di dalam kekristenan ini tidak diajarkan. Karena kekristenan mengajarkan bagaimana cara supaya kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga orang-orang Kristen, para pendeta, para guru-guru di sekolah guru Kristen maksud saya, dan juga para pelayan-pelayan gereja tentu saja mengajarkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak didik dengan hal-hal yang baik. Bagaimana mereka bisa menghormati orang tua, ya, bagaimana mereka juga punya akhlak ke depan, dan bagaimana mereka bisa mengasihi sesamanya manusia, mengasihi teman-temannya, dan juga kalau perlu harus bisa mengasihi musuh mereka sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, kasihilah sesama manusia dan kasihi juga musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, anak-anak kekristenan, ya, anak-anak generasi kekristenan itu diajarkan dan ditanamkan hal itu teman-teman sekalian. Makanya mereka ya punya akhlak ya ke depannya. Nah teman-teman, kita belajar firman Tuhan yang sudah siapkan buat kita, yaitu di dalam Amsal 29 ayat 17. Firman Tuhan katakan begini dalam kitab Amsal, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi teman-teman sekalian, harapan orang tua ketika dia menyekolahkan anaknya supaya anaknya itu bisa menjadi manusia yang luar biasa, yang berguna bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai, yaitu Indonesia. Jadi teman-teman, harapan semua orang tua, hal itulah yang mereka idam-idamkan. Nah teman-teman sekalian, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Didikan yang harus kita berikan adalah nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kita bisa hidup toleransi, menghargai perbedaan warna kulit, dan juga ada istiadat, dan juga perbedaan antara budaya-budaya, ya, suku dengan suku. Bagaimana anak-anak kita bisa menghargai perbedaan. Ini yang harus diajarkan. Di dalam kekristenan inilah yang harus diajarkan. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai dia dewasa menjadi orang tua. Harus diajarkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, kiranya kita mengambil hikmat dalam segala sesuatu yang sudah terjadi, dan yang menjadi viral ini adalah berita tentang perusakan makam ini. Jadi sangat di luar dugaan teman-teman sekalian bahwa anak-anak mampu ya melakukan tindakan-tindakan yang anarkis seperti ini. Jadi teman-teman, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Polisi yang sudah meninjau ke tempat kejadian. Mari teman-teman, kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Kalau pusatnya mana yang pusatnya? Pusatnya mana? Ini punya orang karena pintu kami rusak yang belakang itu. Iya, Kita di makanya tadi. Iya benar. Orang mengartikan macam-macam. Ya. Biar dicoba Pak Kapolsek. Apa Pak? Hari ini kita bikin tim, nanti tim biar melakukan sosial jangan. Sementara ini aktivitas apa? Ngajar. Ini kita daring Pak ya. Ambil tugas, dikerjakan, besoknya dikumpulkan. Tugas dikumpulkan. Sekarang daring ya. Nah, daring. Karena ya mengingat kondisi ini. Benar. Benar. Berapa 39 ya? 38. 38 ya. Rata-rata dari mana? Rata-rata hanya sekitar sini karena kan warga Kenteng ini kan orang banyak yang Kebanyakan maksudnya ya, mayoritas aslinya orang sini saja. Cuman karena penggusuran jadi berpindah-pindah. Mau sama Pak Ronit menang sudah saja. Dengan Pak Kinggin jangan disusah. Ya, ini udah rapuh Pak. Begitu. Sudah lama sekali ini. Ya, Saya simpan aja Pak. Saya kembalikan ke orang punya. Ini haknya yang punya. Ini benar bukannya saya nih. oh iya ya. Nih SD siapa ini?
Jadi proses penyidikan maupun penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta saat ini masih terus on progress ya, berjalan. Beberapa saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap saksi korban, kemudian saksi yang melihat pada saat terjadinya peristiwa tersebut, termasuk pengasuh dari Utap yang kemarin diduga bahwa murid-muridnya melakukan pengerusakan di beberapa nisan makam yang ada di makam Cemoro Kembar ini. Termasuk kita juga nanti akan menggandeng Peksos, PT PAS maupun Bapas Kota Surakarta, termasuk psikolog ya, untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindakan pengerusakan. Acara pidana yang terkait dengan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, itu nanti akan kita terapkan dalam penyidikan kasus ini. Ya, ini masih terus berjalan. Itu nanti diversi ya dengan ya, amanat undang-undang bahwa di setiap tingkat penyidikan pemeriksaan penyidik wajib mengupayakan diversi. Namun ini terus kita sementara lidik dan sidik terus kita lakukan, kita lengkapi semua pemberkasan yang ada. Nanti sambil berjalan on progress, nanti dari Bapas akan melakukan penelitian dan seterusnya, termasuk upaya penyidik untuk mengupayakan diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan. kalau sangkaannya dan Itu pengerusakan tadi. pengerusakannya. Pengerusakan. Dan untuk kita mediasi dan dihadiri oleh tokoh masyarakat di RT dan RW setempat, dan sudah menemukan titik temu kesepakatan untuk kedua belah pihak. Namun kita dari pihak kepolisian tetap sesuai prosedur, kita akan melakukan pemeriksaan ya, penyelidikan terkait kasus ini ya, karena ini melibatkan anak di bawah umur ya, dan ini kita akan periksa orang tua wali maupun pengajar di tempat belajar mengajar dari anak yang melakukan aksi tersebut. ya itu kan istilah mereka diskusi jam 3 itu merusakan simulasi jam 3 dilakukan jam 3 dan yang pengusahaan yang melihat adalah saksinya adalah Pak Suparmin itu kan armada kami rumahnya di sebelah sana, jadi melihat situasi seperti itu terus melaporkan ke warga dan Pak Jokowi. Terus kemudian tindakan dari pihak kelurahan bagaimana? Kalau dari kami, dari RT/RW dan warga, kita ada prinsipnya saling melaksanakan anak, jadi kita adalah kita cari solusi dengan keluarga.